Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana merancang sebuah asesmen diagnostik. Pertama, kita masuk kelas online di websitenya kelas.epidef. Kemudian kita masukkan username dan password, kita login. Kemudian setelah login, kita mau masang asesmen diagnostiknya di kelas mana. Misal ini saya pasang di kelas ini. Kemudian kita hidupkan mode ubah dulu. Kemudian kita mau pasang di mana. Nah, asesmen diagnostik yang akan saya pasang itu adalah setelah siswa mempelajari materi pengertian, ruang lingkup, geografi, dan aspek. Jadi akan saya pasang sebelum mereka akan masuk di materi konsep geografi. Ya, berarti caranya kita klik tombol aktivitas, klik semua, pilih kuis. Kita pilih asesmen diagnostik. Materi pengertian, aspek. Dan satu materi lagi yaitu konsep yang akan dipelajari siswa, geografi. Kita tampilkan. Kemudian waktu pengerjaan. Nah, untuk nilai Bapak Ibu itu kita buat seperti ini dulu ya. Mengapa? Karena nanti kita atur jika setelah soal yang sudah kita rancang selesai ya. Sementara biar seperti ini dulu. Untuk tampilan biar saja, kemudian tata letak biar, perilaku soal biar, opsi ulasan ini maksudnya setelah dikerjakan dia akan tampil seperti apa ya. Kita pilih yang cukup tanda saja, jadi anak setelah mengerjakan, oh jawaban saya ini, tapi tidak kita perlihatkan kuncinya ya. Kemudian lanjut, pembatasan akses sebelum aktivitas seperti biasa, penyelesaian khusus siswa harus ini. Kemudian simpan dan tampilkan dulu. Nah, awal kita rancang itu dulu, kemudian kita mulai edit kuis. Nah, ini kita buat nilai maksimumnya adalah 100. Simpan. Kemudian klik kocok pertanyaan. Nah, kita klik tambah pertanyaan baru. Nah, saya akan mencoba soal benar salah dulu. Nah, di sini ada kategori, maksudnya adalah bahwa soal ini nanti di aplikasi dia kategorinya apa. Ya, kita buat sesuai yang awal. Kemudian nomor soal 1. Teksnya itu kita lebih enak kita kalau sudah persiapkan soal Bapak Ibu. Kita tinggal copy paste. Ini. Kemudian jawabannya apa? Benar atau salah? Nah, jawabannya adalah salah. Ini kita memasang kunci ya. Kita coba Pratejo dulu. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ternyata poin itu oke, kita masuk ke ini, kemudian poin bawaan kita kasih 1 dulu ya. Jawabannya adalah salah, kunci jawabannya simple. Kemudian kita tambahkan soal lagi. Soal selanjutnya yang sudah saya persiapkan adalah objek material geografi. Jadi saya akan milih soal pilihan ganda.
Jadi poin bawaan kita biar saja satu, kemudian cukup satu jawaban atau bisa memilih lebih dari satu. Ini maksudnya berarti anak nanti bisa memilih lebih dari satu atau berapa ya. ABC, kemudian jawab pilihannya apa saja. Jadi misal untuk soalnya pilihan satu saya kasih kunci jawabannya yaitu litosfer, kemudian nilainya ini berarti benar 100 ya. Itu berarti kalau kuncinya benar kita pilih nilai, kemudian kita kasih pengecoh. Kita kasih pengecoh yaitu Y tidak ada ya, tidak ada berarti dia nilainya kosong. When where who. Nah, ini banyak percobaan, maksudnya jika anak sering mencoba soal tersebut dan salah, maka akan ada pengurangan nilai ya, penalti yang akan diberikan. Berarti karena kita lagi untuk belajar, kita kasih 0 saja, gak ada penaltinya. Kemudian simpan perubahan. Nah, ini soal nomor 2. Kemudian tambah lagi soal ketiga yaitu analisis fenomena geosfer dengan objek material geografi ya. Ini berarti saya akan menganalisis, berarti saya pakai mencocokkan. Poin bawaan biarkan saja, acak. Oke, soal 1 itu berarti nanti kan siswa mencocokkan. Jadi soal 1 bukan soal lagi, tetapi nanti pilihan ini jawabannya apa, itu maksudnya ya. Jadi ini misal bencana banjir, jawabannya kan apa bencana banjir. Kemudian soal 2, soal 3, soal 4. Jadi di petunjuknya bahwa Anda harus mengisikan setidaknya 2 soal dan 3 jawaban. Apa, terus kemudian ini kapan, di mana. Saya tambahkan lagi siapa saja korban. Kemudian ini bagaimana. Nah, ini kita tinggal memasangkan, nanti ini jawabannya apa, nanti akan teracak sendiri. Ya, ini banjir terjadi pada bulan Juli. Bulan Juli. Bulan Juli di mana? Kota Kendal. Mengapa? Nah, terus ini masyarakat mengungsi. Kemudian ini sudah, berarti nanti ada beberapa yang masih kosong ya. Ini kumpulan umpan balik, tidak usah banyak percobaan, kita kasih 0 lagi. Kemudian
kita simpan perubahan. Nah, kita bisa lihat dulu soalnya seperti apa. Nah, kemudian kita klik tambah lagi. Soal yang keempat, saya rencana adalah memilih lebih dari satu jawaban. Aspek fisik geografi. Diizinkan memilih lebih dari satu, ya, karena kita mau menjawab lebih dari satu. Nah, kita bisa menyisipkan gambar di sini Bapak Ibu, tinggal diklik jelajah, kemudian kita unggah berkas. Nah, ini gambar hanya dekoratif, simpan gambar. Ya. Ini kan soalnya terkait dengan pilih lebih dahulu aspek fisik geografi. Nah, ini berarti benar, ya. Teratus, kemudian pilihan 2 kita upload lagi, unggah berkas, bukit, kita upload lagi, gambar hanya dekorasi, kemudian kita upload lagi, unggah berkas, nah, agar ukurannya hampir sama semua, kita buat ukuran jangan terlalu besar karena HP siswa tidak mungkin sebesar itu, ya. Simpan gambar, jadi biar nggak terlalu besar, kita klik 2 kali kalau sudah terlanjur diupload. Oke, klik 2 kali. Nah, gambarnya biar nggak terlalu besar. Ini jawabannya benar, aspek fisik. Ini salah, gambar keempat. Kemudian gambar kelima. Gambar hanya dekoratif, ini buat 100 lagi, ya. Nah, ini kita pasang kuncinya, jadi kuncinya adalah 3 ini. Kemudian banyak percobaan, seperti biasa kita kasih 0. Kalau Bapak Ibu mau kasih penalti nggak masalah, ya. Nilai positif ya 33, sorry, kita pilih 33. Kemudian ini 33. Oke. Oke, soal terakhir nomor 4. Saya pilih pilihan ganda lagi, tapi ini hanya pilihan ganda, ya. Nomor 5. Soalnya kaitannya pemusatan industri yang ada di Kabupaten Kendal. Jadi saya akan memberikan stimulusnya berupa gambar. Nah, ini juga kita simpan gambar. Kawasan industri yang ada di Kabupaten Kendal berada di pesisir utara. Konsep geografi yang dapat digunakan
dalam mempelajari fenomena berikut adalah. Jadi ini materi yang akan diajarkan ke siswa, jadi hanya satu soal saja, cukup satu. Kemudian jawabannya kan inti aglomerasi, karena pemusatan industri, aglomerasi. Kemudian ini pola, ini kita misal pakai jarak. Kemudian keterjangkauan, kemudian morfologi, kemudian konsep interaksi, ya. Kemudian banyak percobaan, kita kasih 0, simpan perubahan. Nah, kemudian kita pasang per poinnya. Jadi per poin, dan poin terakhir. Nah, ini misal per poinnya 20. Per poinnya 20. Per poinnya 20. Nah, jika kita amati bahwa total nilai untuk materi yang sudah dipelajari adalah 80. Berarti jika anak tidak mencapai 80, nanti tidak bisa lanjut materi selanjutnya. Bagaimana caranya membuat seperti itu di aplikasi ini? Kita simpan dulu. Ya. Oke, juga tersimpan. Kemudian kita kembali ke kelas. Ini tadi kelasnya, kita tinggal mengatur jenis kuis ini jadi asesmen diagnostik. Klik edit setelan. Waktu pengerjaan misal karena soalnya hanya 5, kita kasih soal 15 menit, ya. Nilainya, nilai untuk lulus, nah ini 80. Ya, upaya pengerjaan tidak terbatas. Kemudian tata letak, pembatasan akses sudah, ini sudah. Nah, memerlukan kelulusan, ya. Kemudian kita minimum 1 kali, nggak usah, simpan dan kembali ke kursus. Nah, asesmen diagnostiknya kita taruh ke atas, karena ini nanti sebelum anak melanjutkan materi ke konsep geografi. Kemudian kita matikan mode ubah, nanti akan tampil seperti ini. Ya, banjirnya bulan Juli, ini berarti siapa? Pilih lebih dari 1. Kemudian jadi aspek fisik berarti yang salah 1 ini. Ya, ini nilainya 80. Gitu. Oke. Seperti itu cara memasang asesmen diagnostik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.